Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang hadir di konten baru saya dengan segmen yang baru yaitu podcast online. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang di luar sana sedang menonton baik secara live ataupun nonton siaran ulangnya. Kita saling doa dulu, semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, dilancarkan rezekinya dan diluaskan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, senang sekali rasanya bisa ngumpul lagi, bisa belajar lagi, bisa saling sharing lagi nih, bincang-bincang ilmu ya. Alhamdulillah ada segmen baru, kita bisa bincang-bincang ilmu, mengupas tentang hidup ini agar bagaimana bisa berlimpah, kemudian lebih bahagia, lebih damai hidupnya. Nah, kebetulan juga ini akan kami infokan, insya Allah Kamis besok khususnya ada seminar healing ya, penyembuhan luka batin agar kita bisa hidup lebih tenang, damai, bahagia dalam menjalani hidup ini. Karena tidak bisa dipungkiri kenapa kok seringkali kita itu hidupnya mungkin susah atau mungkin banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, karena seringkali kita masih punya luka batin yang mungkin belum sembuh. Kemudian yang ingin offline, ingin merasakan sensasinya langsung, belajar dengan Gus Baraja tatap muka, kemudian merasakan terapinya secara langsung, bisa ikuti seminar offline di Jakarta ya, hari Minggu 14 Januari di 2024 ini. Dia akan membahas mengenai spiritual law of attraction, spiritual menarik keajaiban, bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dengan lebih mudah dan lebih sengaja tentunya. Nah, mumpung masih ada masa promo, harga promo tinggal ikuti saja ya. Nah, kenapa saya kumpulkan teman-teman secara berkala nanti dengan bergantian orangnya? Karena saya ingin menyampaikan ke khalayak ramai di luaran sana apa sih yang didapat setelah belajar di RKD ya. Pembelajaran seperti apa. Kemudian kebetulan ini ada 6 orang, sebenarnya banyak. Karena banyak jadi kita bagi-bagi nanti waktunya. Ada 6 orang yang ya beda-beda waktu mungkin tapi nggak terlalu jauh. Itu kalau salah satunya Pak Yanwar dengan istrinya yang mendorong untuk ikut seminar itu di tahun 2022 ya, tahun lalu Pak Yanwar ya. Ya, tahun lalu 2022 akhir Desember. Jadi nanti akan bicara satu persatu, kita videonya agak panjang biar jelas karena di dalam segmen ini juga akan bicara ilmu, memberikan solusi untuk orang banyak yang belum berkesempatan untuk ikut seminar online maupun offline. Yang pertama saya persilahkan dulu untuk Pak Yanwar untuk sedikit bercerita, nanti bergantian apa saja yang didapat, mengapa atau alasannya apa mengikuti seminar offline kala itu ya di Jakarta 2022 akhir bulan Desember. Saya persilahkan untuk perkenalan dulu Pak Yanwar, silakan. Ya, terima kasih Gus. Selamat malam teman-teman semua, baik yang ada di podcast ini maupun teman-teman yang melihat secara langsung di channel podcast ini. Jadi perkenalkan, saya Yanwar Salahuddin. Saya mengikuti pembelajaran di RKD ini boleh dibilang genap 1 tahun, dari Desember 2022 dan pada Desember 2023 ini itu 1 tahun, dan sekarang memasuki tapak di tahun baru 2024. Jadi boleh dibilang bahwa pembelajaran di RKD ini ya, walaupun konteksnya itu boleh kita bilang itu pembelajaran loa, tapi ada suatu perbedaan yang saya lihat di sini, bagaimana kita menyatukan konsep loa dan konsep dari sisi spiritual kita di sini. Entah agama Anda apapun ya. Jadi kita sambungkan dari sini konteks loa dan spiritualnya menjadi satu konsep kesatuan, yaitu spiritual loa. Ini yang buat saya menarik untuk mengikutinya secara khusus di sini ya. Karena boleh dibilang pada saat saya join di pembelajaran RKD ini, mengikuti pembelajaran offline yang pertama kali saya ikuti di Jakarta tahun 2022, boleh dibilang saya dalam kondisi titik terbawah dalam kondisi finansial, stres karena kejatuhan bisnis yang saya lakukan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu yang ada, dengan konsep bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita, bersabar dan menjalaninya, menjaga vibrasi dan sebagainya, alhamdulillah boleh dibilang saya mengachieve sesuatu target saya di tahun 2003 ini
yang saya nanti bisa share kembali kepada teman-teman semua secara lugas nantinya. Itulah mengapa saya mengikuti konsep lain yang awalnya memang dalam kondisi keterpaksaan ya, dalam kondisi yang cukup memprihatinkan pada saat itu, dan alhamdulillah berkat jebakan sebenarnya ya, boleh bilang jebakan dari istri saya yang nggak tahu saya harus bagaimana, terus pergi aja ikut. Saya nggak tahu itu sebenarnya kayak gimana, karena walaupun awal-awalnya saya cuma melihat Gus Baraja ini di channel YouTube ya, itu walaupun sekilas gitu, tapi realnya seperti apa, jeroannya kayak gimana, itu benar-benar saya ikuti di seminar Jakarta itu. Kalau saya boleh tahu Pak Yanwar, kenapa harus ke RKD Pak Yanwar? Di saat kala itu banyak banget teman-teman yang lainnya berbicara tentang ilmu yang serupa. Kenapa harus RKD? Untuk pembelajaran loa itu merupakan suatu hal yang tidak asing buat saya sebenarnya ya. Jadi saya sudah lompat ke sana kemari, baik dalam negeri maupun luar negeri, saya belajar loa, hipnoterapi dan lain sebagainya ya. Tapi ada sesuatu hal yang bagi saya ya itu yang buat saya kurang klik. Nah, kenapa saya mengikuti RKD? Yang seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya kayak jebakan. Kayak jebakan, diceburin ya. Setelah cebur, saya berusaha berenang, tapi pada saat saya berenang itu, saya menemukan suatu konsep yang sangat menarik buat saya ya. Konsep yang menyatukan dari sisi loa dan spiritual yang saya sampaikan tadi. Jadi dari situ intinya saya coba mempelajari, saya fokus, karena sedikit lompat kepada teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini atau mendengarkan podcast ini. Saya merasakan suatu hal yang beda, pembelajaran online dan offline. Makanya pada saat offline itu bagi saya itu suatu rezeki yang tak terhingga bagi saya ya. Itu banyak hal yang saya dapatkan, dan ajaibnya saya langsung klik pada saat itu, dapat aha-nya. Aha momen itu saya langsung dapatkan, sehingga kenapa saya bisa bertahan hingga saat ini, Gus. Minus kala itu Pak Yanwar? Sangat minus sekali. Boleh saya, kalau saya boleh cerita ya, saya datang di seminar itu, saya hanya bawa uang 20.000 untuk bayar parkir. Lanjut. Itu yang ada di dompet saya ya. Itu hanya uang 20.000, karena pada saat itu yang saya bilang tadi bahwa saya itu benar-benar dalam kondisi yang sangat rendah sekali. Terapi uang pun saya pakai uang Gus. Gus kan waktu itu siapa yang gak bawa uang cash, saya langsung nunjuk tangan gitu. Karena pada saat itu, waduh, ternyata yang sudah tahu pembelajarannya ini di satu meja sama saya, mereka sudah menyiapkan berlembar-lembar uang 100.000 dan sebagainya. Ya, nggak nyangka kalau ada terapi itu ya. Ya, saya nggak tahu ada terapi itu, karena saya berpikir datang seminar cukup dengarkan dan pelajari itu aja. Ternyata ada terapi uang. Waduh, saya berputus asa tuh Gus. Iya. Ternyata Gus keluarin dari kantong. Karena saya tahu tidak semua orang akan bawa uang. Yang pasti mereka bawa di seminar saya itu masalah, bukan uang. Kan gitu. Nah, di sini tidak hanya ada Pak Yanwar, ada yang lainnya. Kalau teman-teman lihat di channel YouTube sekarang sedang tayang ini, di sebelah Pak Yanwar itu istrinya, Bu Dery. Nah, itulah istrinya, biang kerok dari penyebab Pak Yanwar hadir di seminar offline saya di Jakarta kala itu. Sebenarnya saya mau berpindah ke Bu Dery. Bu Dery, kan tadi ceritanya Pak Yanwar, Bu Dery yang tahu dulu channel YouTube saya, ya kan? Sebenarnya dari Pak Yanwar duluan, Gus. Dari itu. Jadi saya nggak nemu channel YouTube Gus, saya belajar dari yang lain-lain, dan saya juga udah ikut seminar dari yang lain juga gitu. Terus setiap yang saya seminar itu saya ceritain ke Pak Yanwar, tapi kan namanya kondisi dia juga lagi sumpek ya. Jadi nggak masuk. Nah, Yanwar bilang gini, coba deh ada YouTube Gus Baraja, kamu lihat gitu. Terus aku lihat gitu, dan alhamdulillah tuh aku klik banget karena dari spiritualnya itu loh Gus. Iya, aku seneng banget gitu. Nah,
aku ikut online-nya waktu itu 4 November. Lu masih ingat ya? Masih ingat ya? Itu mungkin boleh jadi kalender itu di kolom ya. Masih ingat ya? Iya, 4 November waktu itu. Terus kan kalau dulu kan nggak setiap minggu ya. Nggak setiap minggu. Nggak setiap minggu. Terus pas ada 4 November gitu. Terus saya ikut gitu. Nah saya ikut kalau nggak salah tuh, tapi Gus waktu itu abis dari offline Surabaya. Nah terus di tagline-nya itu ada di Jakarta buat 10 Desember gitu. Nah sebentar saya potong. Itu kan Pak Yanwar aja sampai bawa duit cuma 20.000. Itu kondisi minus banget ya? Iya. Kondisi minus banget ya? Itu apa? Iya, Mecah celengan atau apa itu biayanya? Saya kan alhamdulillah tuh Gus ada tahun 2022 itu setelah Lebaran itu ya pokoknya puasa itu saya punya uang lah gitu, ada dari hasil kue dari cookies gitu, alhamdulillah yang sama sekali juga ditabung. Kasih, saya tabung gitu. Nah saya pas lihat offline, karena Pak Yanwar itu tipikalnya kalau dia nggak bisa dari online gitu loh, karena pikirannya pasti terpecah dan nggak paham gitu kayak ini. Tapi kalau offline, insya Allah saya tuh punya. Jadi tadinya saya gini, ada offline Gus Baranya tanggal 10 Desember gitu. Tapi ini yang 2 juta ini udah saya keep gitu ya, saya ini. 2 juta kala itu ya? Ya 2 juta. Nah terus waktu itu saya bilang kalau bisa itu ya gitu ikut, saya bilang gitu. Iya. Tapi saya juga tahu sih. Terus udah transfer belum? Pikir saya kalau misalnya dia transfer, saya juga transfer. Jadi saya ikut juga gitu. Pikir saya gitu waktu itu. Nggak taunya nol. Ya sampai hari Kamis tuh saya tanya belum gitu. Akhirnya saya transfer ke Mas Roni. Saya bilang gini, Mas Roni, saya bilang ini atas nama saya. Tapi kalau saya berhalangan, boleh ganti sama suami saya nggak gitu. Kata Mas Roni, oh bisa Bu Dery, nggak apa-apa katanya gitu. Oh ya udah gitu. Sampai hari Jumatnya pas dia mau berangkat kerja tuh juga dia belum saya tanya udah bisa transfer nggak gitu buat itu gitu. Nggak gitu. Terus aku bilang ya udah supaya nyiapin waktu dia Sabtu besok, saya bilang ya udah besok datang aja, aku bilang gitu ke hotel asli kalau itu. Asli. Nah ini kan kesimpulannya tadi tahun lalu 2022 saat ikut seminar itu kan kondisi minus. Ini kalau nggak keberatan loh ya. Minusnya berapa kala itu? 4 digit Gus. 4 digit. Oh, miliar ya. 4 digit. Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita berproses belajar ya. Berproses sambil belajar, sambil juga hati nyiapin diri untuk kesiapan Allah kasih keajaiban. Kasih persentase aja. Berapa persen sudah terkikis selama setahun? Selama setahun ini sesuai catatan saya tuh 2.7 sekian M. Pada saat itu kan kita bikin resolusi itu Gus, ya. Udah program yang pokoknya terapi lunas hutang dan sebagainya gitu kan. Tapi saya coba berpikir secara logis dan rasional, apa mungkin dalam 1 tahun itu lunas semua? Oke ya, karena sesuai bidang pekerjaan saya bikin target-target target pendek, target panjang dan sebagainya ya. Saya langsung aja saya tulis bahwa untuk tahun 2023 ini target saya itu 1.7 M. Good. Dan yang terselesaikan sampai Desember kemarin saya buka resolusi itu 1.68. Miss 200 saja. Miss 200 saja. Tapi itu sudah sebuah kebanggaan, kebahagiaan. Di luar itu kan banyak yang ditulis kan? Banyak yang ditulis dan besar banyak terkabul gitu ya. Iya. Dari 15 list saya itu yang terkabul itu 10 dari 15. 10 per 15. Mungkin bisa cerita dulu Gus, biar kita juga bisa tergugah dan juga nanti harapannya bisa mengambil sebuah pembelajaran di apa yang dicapai oleh Pak Yanwar itu. Dari 15 list yang ditulis kan 10 terwujud nih. Ini bisa mungkin desain nggak Pak Yanwar ke kita? Ceritalah. Jadi yang saya dapatkan pada saat seminar offline itu nggak tahu kenapa saya tuh sangat tergetar sekali kondisi pada saat itu. Nangis pada saat itu. Ya.
kalau Gus perhatikan itu mungkin waduh saya yang benar-benar rasanya itu terkoyak habis-habisan kayak ditelanjangin semuanya ya. Kayak gitu. Makanya saya bikin listnya itu ya, dari list yang saya punya pada saat itu ya, seperti yang saya bilang tadi, yang paling pertama adalah masalah kewajiban ya. Dari 2.7 itu targetnya saya tercapai 1.68 ya. Jadinya kan untuk 2003 ini walaupun target saya 1.7 ya. Nah, pada saat itu kondisi nggak ada proyek sama sekali di 2022. Nggak ada proyek pekerjaan sama sekali ya. Setelah pandemi. Karena pada saat ya setelah pandemi. Karena sebelum pandemi saya juga baru memisahkan diri menjadi seorang profesional. Saya membangun usaha consulting saya yang sebelum pandemi itu tuh sangat bagus sekali, gitu kan. Kita tuh bisa mempunyai kendaraan-kendaraan yang premium sesuai dengan kesukaan saya dan sebagainya. Tapi qadarullah itu lepas satu persatu, Gus. Ya. Nih, kendaraan premium itu lepas ya. Mobil di garasi biasanya ada 4 mobil, sekarang cuma alhamdulillah ada 1. Alhamdulillah ada 1 ya. Dan itu didapat juga di tahun 2023 ya? 2022 saya ada, karena saya tetap butuh kendaraan operasional ya. Tapi di list itu saya nggak suka aja. Ya Allah, saya pengen yang agak lebih nyaman. Kendaraan memang saya selalu targetkan beli baru, nggak pernah beli second gitu loh ya. Tapi itu kan beberapa tahun saya pengen yang lebih nyaman ya. Alhamdulillah tahun 2003 tuh dapat pekerjaan, Gus. Pekerjaan. Pada saat bulan Januarinya, alhamdulillah saya menandatangani 2 kontrak sekaligus. Sebentar, bulan Desember seminar, bulan Januari Allah jawab sebagian doanya. Allah jawab, saya dapat kontrak-kontrak pekerjaan. 2 sekaligus. 2 sekaligus. Ya. Itu nilainya itu bisa 700 jutaan. Berawal dari ada pekerjaan ya waktu itu ya. Belum ada pekerjaan. Terus dalam berjalan waktu ya, karena memang alhamdulillah saya selalu fokus pada pekerjaan, mendelivernya pekerjaan ya. 2003 itu tambah lagi PO baru, kontrak pekerjaan, tambah PO lagi kontrak baru, sehingga totalnya itu ada 5 proyek pekerjaan. Ya, 2 pekerjaan yang tadinya saya mempunyai target bahwa ya Allah ya, target saya mempunyai pekerjaan itu di tahun 2023 itu kira-kira nilainya saya punya target 2,5 M untuk consulting. Dan yang tercapai Gus tahun 2023 itu 2.250. 1 tahun tapi Pak Yanwar, cuma 1 tahun doang. Dan itu pun dapatnya sebelum 1 tahun kan berproses. Ya, itu suatu proses yang memang boleh dibilang, tapi dalam perjalanannya itu nggak semudah itu, ya kan ya. Banyak juga godaan-godaan dalam yang namanya pembelajaran, bagaimana mengarah kita harus konsisten dan lain sebagainya. Itu banyak sekali gitu, godaan-godaan gitu. Itu nggak semudah itu gitu loh. Banyak godaan-godaan juga. Bagaimana kita tuh berusaha bertahan, konsisten dalam belajar, bersabar dan sebagainya gitu loh kan. Di kadang-kadang juga ada teman-teman, wah belajar ini deh, ini lebih cepat, lebih bagus. Bagi saya selalu berpikir dan nalar gitu, karena saya juga tahu loa, saya tahu hipnoterapi, cepet dari mana. Nah kalau pelajaran itu kan tergantung dari orangnya juga, harus kayak gimana gitu loh. Nggak semudah itu. Kalau misalkan memang kita nggak bersabar, lompat sana lompat sini, ya nggak akan dapat. Karena kalau misalkan kita belum belajar dapat full, baru 30% udah pindah lagi 30%, bakalan kebingungan sendiri gitu, Gus. Betul. Apa ya, kalau saya lihat sebenarnya kalau diceritakan panjang ini jadinya gitu. Kasihan emak-emak lainnya ini jadinya gitu. Nah, itu cuma yang karena yang udah bilang panjang. Iya. Makanya yang saya lihat, kalau ternyata kalau kita bicara keajaiban, itu poin yang paling mendasar itu kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran di mana letak kesalahan kita dan ingin memperbaikinya dan segera memperbaikinya. Teman-teman kan suka miss di sini Pak Yanwar. Belajar ini dan itu dari ujung barat sampai ujung timur dipelajari semua, dapat ilmunya, tapi nggak dapat kesadarannya. Nah ini pokok permasalahan kita pada umumnya ya. Jadi kalau
ilmu itu mudah didapat. Harusnya kita berilmu itu melahirkan satu kesadaran, harusnya. Tapi kalau kita berilmu tapi nggak muncul sebuah kesadaran, nah ini menjadi masalah. Kan fasenya begini, orang punya masalah. Yang akan dia lakukan pertama kali kebanyakan. Saya juga demikian dulu ya. Dari masalah itu akhirnya berpikir, bagaimana saya bisa dapat ilmunya? Apa sih sebenarnya ilmunya? Sebenarnya ilmu itu urutan kedua, fase kedua. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa tahu kesadarannya. Nah, sayangnya untuk mendapatkan kesadaran memang harus melewati ilmu dulu supaya sadar maksud. Jadi kalau udah tahu ilmunya, harusnya ketika berilmu muncullah satu kesadaran bahwa oh, saya bisnis sampai hancur itu atau bisnis sampai bermasalah itu karena sebab ini loh. Nah, di dalam ilmu yang kita bahas kan kesadaran-kesadaran yang dimaksud adalah misalkan saya sudah melakukan dosa, saya mungkin pernah sombong, saya mungkin tidak bagus dalam konsep sedekahnya, atau mindset saya yang salah. Mindset itu berhubungan dengan masa lalu dan lain sebagainya. Itu penting banget untuk kita ketahui bersama sebenarnya ya. Nah, dari kalau saya lihat singkat ceritanya dari tulisan Pak Yanwar kemarin yang sempat dibagikan ke grup karena akhir tahun ya, dari 15 10 yang terkabul itu pun ada yang di luar diri Pak Yanwar dan istri. Artinya yang ngelola lah kasarnya ya. Yang ngelola itu Pak Yanwar dan Bu Dery selaku suami istri, kepala rumah tangga. Tapi yang berdampak juga pada anak. Anak juga mendapatkan dampaknya karena di tulisan, di loanya, di setting goalnya kemarin kalau nggak salah saya baca juga berhubungan dengan anak-anak, ya kan, lulus, wisuda dan lain sebagainya. Dan itu sesuai dengan yang ditulis. Artinya ternyata loa itu bisa diperuntukkan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya kasih tahu caranya panjang banget nih ceritanya nih. Sekali lagi kasihan emak-emak yang udah cantik nih, ya kan. Nah, dari Pak Yanwar dan Bu Dery, silakan Mas Roni mungkin akan berpindah ke siapa. Saya minta sedikit singkat apa yang didapat setelah belajar di RKD gitu, biar penonton ini juga bisa, oh ternyata di RKD itu diajarkan ini loh sehingga mendapatkan ini loh, gitu loh maksudnya gitu. Silakan Mas Roni, silakan tunjuk siapa. Ya, oke siap. Ya, terima kasih banyak sharingnya Pak Yanwar dan Bu Dery. Ini yang memang pasangan suami istri yang keren nih sebenarnya, karena pembelajar semua, kompak semua, saling support semua. Nah, ini senang sebenarnya kalau punya pasangan hidup sefrekuensi gitu ya. Iya, kalau punya support. Kalau ya doanya gitu lah Gus. Oh iya, saya mendoakan semua teman-teman yang jomblo di luaran sana, saya doakan. Saya kasih caranya, temui saya di offline atau di online. Saya kasih caranya supaya segera dapat jodoh gitu. Jangan di random ya, jodoh dulu baru uang gitu. Uang dulu atau jodoh dulu nih pertanyaannya gitu. Silakan Mas Roni. Oke. Nah, ini mungkin saya penasaran dari Bu Katrin sebenarnya. Bu Katrin ya, Bu Devi ini. Saya pengen karena Bu Devi ini termasuk orang yang nyentrik sebenarnya. Nyentrik karena karakternya sama kayak saya Mas. Lebih kepada koleders. Karakternya sama. Jadi kalau ngomong meledak-ledak gitu. Biasanya orang seperti itu optimisnya gede. Optimis banget ya. Gitu. Yang saya ingat dari Bu Katrin tuh sampai beliau tuh kan lagi nganterin jamaah haji ya. Itu tuh sempat zoom. Saking menghargai ilmu. Iya, artinya benar-benar diluangkan waktu untuk belajar kan. Kemudian juga di sana pun beliau mendapatkan keajaiban. Dan bahkan itu bisa dikatakan berkali-kali ya. Nah, itu yang saya juga pengen dengar ceritanya dari Bu Katrin. Silakan Bu Devi. Bu Katrin itu maksudnya Bu Devi loh teman-teman ya. Iya. Bukan Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Devi. Ya, awalnya ketemu channel Gus itu nggak sengaja karena habis subuh kan panjang tuh waktunya. Jadi saya lagi lihat-lihat YouTube. Sebelumnya juga udah pernah belajar terus hipnoterapi segala macam udah belajar. Jadi hari itu begitu ketemu channel Gus, kok enak ya, kok ngeklik gitu awalnya. Terus saya spesial buka Gus Barajanya. Terus dari bawah saya urutin naik, saya lihat ratusan channelnya. Iya, tuh saya seharian saya nggak keluar tuh, 2 hari saya nggak keluar, saya cuma nontonin itu aja. Terus tiba-tiba ada
text line yang ada seminar. Nomornya Mas Roni saya hubungi. Saya tanya panjang lebar kelas yang eksklusif 1 tahun sama yang 6 bulan. Takutnya karena yang udah-udah kalau belajar anggot-anggotan gitu. Suka bosen. Terus saya nanya yang 1 tahun sama yang 6 bulan. Bedanya cuma nggak begitu banyak kan Gus waktu itu bedanya kan. Terus saya bilang udah deh gini Mas Roni, saya lihat dulu kalau yang hari Kamis itu yang subsidinya 100.000 ya waktu itu ya. Iya, online-nya. Kalau emang cocok saya ikut, kalau enggak saya nggak ikut ya. Iya. Bilang gitu. Karena saya bilang buat saya ikut enggak gitu. Karena saya tahu siapa gitu. saya. Iya. Terus saya begitu saya ikut, baru selesai ikut besoknya, Masya Allah Gus, banyak banget. Saya bisa saya kepengen ini, terus saya iniin anak saya biar lulus dapat beasiswa gitu kan Gus. Hari itu begitu ikut seminar yang offline-nya, langsung semua tuh Gus. Yang saya lagi ngerasain enak kali ya minum yogurt begini, terus dapat Bang, kamu dapat, saya ngesugestiin anak saya dapat beasiswa waktu itu. Pas kejadian semuanya dapat, makanya begitu selesai saya kelas offline, terus ngerasain udah hari itu dibayar kontan, mungkin saya lagi di Tanah Suci, saya langsung hubungi Mas Roni. Mas Roni saya ikut deh kelas yang 1 tahun. Langsung hari itu saya bayar gitu. Iya. Karena semua kontan gitu, terus banyak yang di sana yang segala macam ini. Kok duit banyak masuk di sini gitu kan. Udah tuh makanya saya mantepin, saya ikut kelas 1 tahun. Terus 1 tahun kan ada yang bootcamp tuh Gus. Oh iya. Terus saya nanya, kapan lagi? Bukan di Jogja, waktu saya di sana ada Jogja. Saya tanya Mas Ron, waktu Gus awal bikin di Jogja, saya lagi ada di Saudi kan. Saya tanya Mas Ron, akan ada lagi nggak? Saya bilang gitu kan. Oke. Kalau ada lagi saya kabarin ya, saya mau ikut. Dan lucunya waktu saya ikut, saya berangkat ke Surabaya dalam posisi saya ngebohongin suami. Karena saya nggak mau bilang dulu, saya ikut RKAD gitu. Jadi saya berangkat begitu saya bayar yang di Trawas, saya bilang ke suami, Mas saya mau ada acara meditasi. Karena emang selama ini saya lebih sering ke meditasi. Meditasi ya. Ya kan sebenarnya sama, kita juga meditasi di sana. Iya, makanya ntar apalagi tuh yang kamu belajarin gitu kan, saya takut itu Gus. Jadi saya bilang sama siapa, ada teman-teman, yang mana teman-teman kamu, udah yang ini nggak kenal, ini teman-teman nggak kenal deh, saya bilang. Berangkatlah terus saya berangkat ke Trawas kan Gus, dengan gaya saya bilang sama siapa berapa hari, dan 2 hari udah jangan ditelepon, begitu sampai ya udah ntar saya Sherlock ada di mana, ntar saya ini udah tuh. Iya. Begitu pas lagi di Trawas, hari itu sebelah saya ada Bu Sarah, saya masih kerja tuh Gus, ada yang pesen hotel apa segala macam, saya sisihin aja semuanya. Pas lagi di posisi di Trawas itu yang pesan hotel banyak gitu kan Gus. Iya, karena profesinya travel ya, punya travel. Iya, jadi begitu banyak travel, terus udah kebuktiin begitu saya pulang, saya minta maaf ya Mas suami, sorry itu saya Mas, kemarin saya bohong gitu, saya belajar sih. Baru saya terus terang. Apa sih yang membuat Bu Katrin Devi akhirnya itu tertarik? Tentunya pasti kan tidak hanya sekedar pengen belajar nih, pasti kan Tidak melulu tentang loa. artinya sampai mau ikut bootcampnya itu. Waktu teman saya apalagi kan Bu Katrin ini kan sebelumnya kan sudah sempat ikut meditasi, loa, bahkan termasuk hipnoterapis ya. Apa yang memang membuat Bu Katrin ingin memutuskan untuk belajar, bahkan sampai mau ikut bootcamp? Nah gitu. Awalnya saya belajar, alhamdulillah ya Gus, bukan karena apa-apa, saya cuma kepengen naklukin diri saya sendiri. Karena saya yang pemarah. Udah deh, parah saya, masa seumur segini saya harus begini, saya harus bisa naklukin diri saya gitu. Orang kan juga pasti ada akan berubahnya Gus setelah umur sekian, masa mau terus funky terus kan juga enggak gitu. Oh iya ya. Makanya saya ikut loa. Begitu saya cerita sama suami, akhirnya suami bilang, pantas banyak berubah.
ternyata ikut ini ya gitu. Perubahan yang paling signifikan tuh nggak marah mas, nggak mudah marah dia mas. Saya apa-apa cepat Saya. meledak. Terus dah peng itu tuh saya Ya koleris mas, tau lah kolerik kayak apa. Iya. Mudah meledak tapi mudah juga memaafkan. Iya, karena biasanya orang yang ikut Gusnya itu kan biasanya kan punya masalah ya, hutang lah, kemudian entah ekonominya hancur. Makanya saya amati kelihatannya Bu Katrin itu nggak ada masalah deh. Nggak ada utang juga dia. nggak ada. Alhamdulillah masalahnya cuma di diri saya. Kepengen Apa yang membuat ya makanya? Ya itu ya, termasuk saya selalu sama Bu Katrin, artinya berarti kan memang Bu Katrin kan pengen ya hidupnya lebih baik lah. Mungkin tidak ada masalah dengan finansial, tapi pengen dirinya itu akhirnya kan bisa lebih apa ya lebih baik ya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga Ya. Nah, itulah yang kalau yang Bu Katrin Devi ini rasakan nih setelah ikut pembelajaran itu nih, yang mungkin bisa di-share ke kita Bu Katrin Devi. Selamat. Kalau ada masalah di mana saya lagi ada masalah, cuma dia cuma gitu, tapi saya lebih tenang, tidak yang meledak. Berdampak pada rezeki nggak? Alhamdulillah ya Gus, rezeki kan juga tidak melulu tentang uang ya. Terus saya juga setelah ikut Gus kan saya juga ada sama beberapa di grup, saya ada bedah jiwa kan, karena saya kepengen bener-bener, kalau saya udah cinta tuh saya bener-bener gitu kan Gus, fokus gitu. Saya terus bedah jiwa Gus, cara scripting bagaimana, kan pernah tuh di bedah jiwa saya kepengen bener-bener yang scripting. Iya. Jangan sampai salah. Ada yang terucap mas, kan saya ke Jakarta waktu itu ya, dilayani lah oleh grup netizen ini, namanya grup netizen ini. Jadi saya bertemu dengan suami Bu Devi yang notabene bukan peserta saya mas. Jadi saya ketemu dengan suaminya Bu Devi, namanya Mas Amir, Pak Amir. Nah Pak Amir itu udah lama banget nggak nanganin proyek, kerjaan lah nggak ada gitu. Terus Bu Devi bilang ke saya, gimana caranya supaya suami saya dapat proyek lagi bisa gitu. Saya coaching sebentar suaminya. Alhasil saya pulang, nggak lama kemudian hitungan hari dapat lagi proyek. Ada kerjaan suaminya mas. Iya. Setelah berapa tahun? Gitu. Kalau suaminya lebih mudah mas, soalnya lebih nerima mas. Kalau ini kan lebih arogan nih mas. Kalau Bu Devi lebih arogan, tapi saya tahu bagaimana cara masuk ke Bu Devi. Oh orang kayak gini nih saya ngelihat ada diri saya di situ. Nggak bisa saya pakai gaya saya yang dulu. Ada gaya-gaya tertentu untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi kalau dengan suaminya Mas Amir itu lebih mudah. Pertama orang kalau sudah matang, sudah berumur itu lebih menggunakan perasaannya mas. Oh jadi kayak gini. Saya jelasin. Jadi mindsetnya begini aja Pak Amir. Alhasil saya pulang, saya capek, dikasih kabar dapat proyek mas. Gitu. Jadi semua itu ada rumusnya. Sebelum kita berpindah pada 3 orang yang cantik-cantik ini mas, kita akan bahas di sesi berikutnya. Cuma yang jelas saya perlu closing. Artinya gini, kalau saya lihat dari alasan Bu Devi, Pak Yanwar, kemudian Bu Dery, kalau saya lihat ya, itu kan karena spiritualnya mas. Kalau di sini mas, karena spiritualnya, karena bicara tentang Allah juga. Karena manusia itu kebutuhannya di situ. Cuma selama ini diselimuti oleh kebutuhan yang duniawi. Kita lupa satu hal mas, bahwa kalau kita mendekat pada yang menciptakan dunia ngikut mas. Jadi saya menggabungkan apa yang disebut loa. Oh loa tuh begini, saya juga belajar gitu loh. Oh loa tuh begini. Ini bisa loh sinkron banget loh dengan agama. Kenapa kalian nggak menggunakan metode spiritual yang kita itu sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah terlahir, sudah dihembuskan dengan spiritual. Seperti yang perjanjian antara diri kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid, Nasiruh menjawab. Artinya sebelum dilahirkan pun kita sudah spiritual orangnya. Nah, ketika lahir itu hilang secara perlahan. Karena kehidupan, karena kebutuhan, terus karena lingkungan juga. Itu dipengaruhi lingkungan juga, yang akhirnya boleh jadi kita malah menjauh atau mendekat itu karena lingkungan sebenarnya. Nah, saya mengembalikan fitrahnya. Kalau bahasa saya ingin mengembalikan manusianya pada versi terbaik dirinya sendiri. Yang kemarin kita lost tuh, kita hilang itu.
saya kembalikan. Artinya ya seperti yang Bu Devi rasakan juga, yang datang ke saya tidak semuanya punya masalah secara finansial, Mas. Tetapi juga ada yang punya masalah, masalahnya itu bukan di finansial tapi di perasaan. Orang kaya, tapi kok saya nggak genap di dalam hati gitu loh. Apa masalahnya? Iya, seperti ada yang kosong, seperti ada yang hilang di situ. Ya jelas kalau saya jawab, ya memang ada yang hilang. Apa itu? Yang hilang adalah nilai ketuhanan di hati kalian, dimana saya ingin menumbuhkan itu kembali. Ternyata ketika mendekat, harusnya mindset yang benar, Mas ya. Ketika justru ketika orang ibadahnya bagus, ya, mindsetnya benar, harusnya dua hal yang mereka dapat. Tidak hanya bicara dunia tapi akhiratnya juga ngikut. Makanya saya ingat banget dulu almarhum ya Al-Ustaz Jeffrey Al-Bukhari pernah mengatakan bahwa kalau kita kejar dunia, boleh jadi dunia nggak ada, nggak ngikut, nggak berdampak apapun dalam hidup kita. Tapi kalau kita kejar di balik itu, jauh yang lebih penting daripada itu, katakanlah kejar akhirat, hidupkan spiritual di dunia yang ngikut. Dan itu saya buktikan pada diri saya sendiri dan untuk semua peserta. Tapi kalau teman-teman penonton channel YouTube bertanya, Gus, batas keajaiban itu di mana? Batas keajaiban itu di kesadaran, titik. Makanya yang paling sulit bagi saya adalah bagaimana saya bisa membangunkan kesadaran peserta saya. Nah itu yang sangat menjadi PR-nya saya untuk semua peserta saya, seperti itu. Saya rasa untuk segmen untuk pertama ini ya kita tutup dulu, Mas Roni. Kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Silakan Mas Roni, penutupan dulu, Mas Roni. Oke, ya, terima kasih banyak. Ini kawan-kawan semua peserta sekolah Rahasia Keajaiban Doa, gimana kita udah kayak keluarga ya. Sehingga kalau misalkan kita udah sering ke online gini, walaupun kita setiap minggu ada pembelajaran, tapi mesti itu ada sesuatu yang bikin kangen, sehingga kita tuh pengennya tuh bisa ngumpul. Dan memang salah satu yang sering ngumpul nih, ini salah satu peserta yang memang selalu menghidupkan kopi darat ya. Sering kopi darat juga, jadi sudah kayak keluarga mereka. Ini yang saya salut. Saya salut di RKD ini, ternyata tidak hanya sekedar kita menimba ilmu, tapi ternyata kita bisa menjadi keluarga. Nah itu. Nah oke, terima kasih banyak ini Gus Baraja yang sudah nemenin kita bincang-bincang ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari ini ya, walaupun ini sebenarnya terasanya singkat sekali ya. Sebenarnya sih banyak yang ingin saya tanyakan, baik dari Gusnya maupun Pak Yanwan, Bu Dery dan Bu Kadrin, karena mereka bisa seperti itu tentu kan pasti kan ada sesuatu yang mereka lakukan, Gus. Ada ilmu yang memang membuat mereka tersadar. Apa tadi bicara spiritual ya, tidak, kita kan pasti juga spiritual kan tidak hanya sekedar mau ibadah, karena ada juga orang yang bertanya kan, aku tuh sudah ibadah loh, sudah merasa ibadah maksimal, tapi kok hasilnya enggak kayak belum ada. Nah salahku di mana? Nah itu kan kalau nggak ada guru yang memang bisa bimbing, itu kan juga khawatirnya malah kayak ibadah itu jadi sia-sia. Padahal di sisi lain, padahal kalau spiritualnya hidup, maka harusnya kehidupannya pun baik. Logikanya begitu harusnya. Ya, nah itu mungkin kan ada yang miss ya. Nah harapannya nanti kita bisa nih, kapan lagi kita bahas tentang hal itu. Iya, di pertemuan berikutnya aja kita akan bahas itu. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Ini Pak Yanwar, Bu Dery, Bu Devi, ada juga Mbak Yola, Mbak Mega dan Bu Sarah ini. Nah, ini bagian dia nanti di segmen. Ya, nanti ya setelah ini kita akan coba kupas nih ya, kenapa juga mereka tertarik yang belajar dengan kita, dan kemudian apa sih yang sebenarnya didapatkan setelah belajar bersama Gus Baraja. Nah mungkin itu dulu untuk sesi saat ini. Terima kasih banyak untuk semuanya, termasuk guru kita Gus Baraja. Terima kasih banyak Gus yang telah menyediakan waktunya untuk kita yang haus akan ilmu ini. Ya itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya Di video berikutnya. Siap. Assalamualaikum teman-teman di YouTube.